Oh, ya. Jadi menarik atau enggak? Ya, Menarik, Ya, menarik lah. tentulah. Namanya kalau buku kan emang judulnya harus menarik, apalagi kalau misalnya kayak warnanya. Oke, jadi Ya, kalau judulnya juga. warnanya. Jadi gini guys, menurut kesimpulan mereka yang menarik itu dari warna sampulnya sama Gambar-gambar. huruf-hurufnya, gambarnya gitulah. Karena semua buku yang kalian baca itu sampulnya ada gambarnya kan? Ada Udah lah. pasti, kalau enggak ya. Ada gambar orang-orangnya, makanya makin menarik ya. Iya. Oke. Kalau bukunya itu menambah ilmu nggak menurut kalian? Iya, karena kita dapat mengetahui jasa para pahlawan kita yang telah berkorban kepada kita dulu, zaman dulu. Itu yang non fiksi. Iya. Kalau itu. yang fiksi gimana? Kalau yang fiksi iya sih, karena kita dapat mengetahui kalau kita rakus gitu, ya, kita dapat minat. Ya, sorry, ulang ya. Dia kayak agak grogi Iya. guys, karena baru pertama kali podcast. Iya. Iya. Ya, jadi kalau yang buat fiksi itu iya, karena kita dapat mengetahui kalau kita rakus itu dapat mendapatkan kerugian gitu. Iya. Ya, kerugian untuk diri kita sendiri. Oke, katanya kalau kita rakus itu kita tuh dapat kerugian untuk diri sendiri. Jadi itu bagus sih, bagus. Oke. Marisa kok makin cantik ya? Kak Marisa makin cantik gitu. Bukannya. Oke. Jadi kebahasaan kedua bukunya itu gimana? Mic-nya agak tremor gitu ya. Jadi Kakak Marisa katanya modeling ya? Modeling. Kapan terakhir lomba? Kapan terakhir lomba? Terakhir kalau nggak salah, hari Minggu. Hari Minggu. Oke. Oh ya, lanjut lagi ke pertanyaan. Jadi kebahasaannya itu bagaimana yang non fiksi sama fiksi? Kalau yang non fiksi itu tentu bahasanya mudah dipahami, terus tulisannya dan ceritanya itu sangat jelas dan juga menarik. Kalau yang fiksi? Tadi non fiksi. Non fiksi. Oke, yang fiksi. Kalau yang fiksi itu bahasanya juga mudah dipahami. Bahasanya juga mudah dipahami. Oke, yang fiksi mudah dipahami. Terus tentunya pakai bahasa baku juga. Terus ya menarik juga. Oke, menarik juga nih ya. Jadi tokoh kan biasanya kalau fiksi ini ada tokoh-tokohnya. Jadi apa aja tokoh-tokohnya? Oke, ada 4 tokoh. Apa aja tuh? Ada Bawang Putih, dia itu penyabar dan murati. Dan ada saudara tirinya juga Bawang Merah. Bawang putih, bawang merah. Iya, Bawang Merah ini dia itu rakus, iri hati, dan sombong. Dan ini ibu tirinya, pemarah dan pilih kasih. Iya, ibu. Ya, yang dari kita tahu ya guys, bawang merah sama bawang putih itu ibunya itu pilih kasih. Iya. Jadi aku waktu baru pertama kali dengar ceritanya, aku tuh kayak kesel banget sama ibu tirinya. Oke, lanjut ke pertanyaan. Ada satu tokoh lagi. Ada satu tokoh lagi. Iya. Ada ikan jelmaan dewa. Dia itu penolong. Karena dia kasihan sama bawang putih, selalu ditindas oleh kakaknya dan ibunya. Iya. Apa ikan? Ikan Ya, jelmaan. ikan jelmaan dewa. Ya, di fiksi banyak
banget ya hewan-hewan yang bisa bicara gitu. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kelebihan sama kekurangan kedua bukunya itu bagaimana? Kelebihan sama kekurangannya? Kamu mau jawab? Kelebihan sama kekurangannya? Biasa ya, kami itu agak random gitu. Iya, grogi. Awkward. Mereka kalau Oke. Ya, kalau kelebihan atau kekurangan yang fiksi itu buku covernya, kelebihannya itu buku covernya menarik, terus bahasanya juga mudah dipahami gitu. Bahasanya mudah dipahami. Itu Iya. kelebihan yang mana? Fiksi atau? Kelebihan yang fiksi. Oke. Ya, kalau kekurangan yang fiksi nggak ada sih. Oke, nggak ada kekurangannya. Ya, kalau kelebihannya non fiksi, bahasanya mudah dipahami sama kayak yang tadi yang fiksi itu. Oh, oke. Jadi itu aja kelebihan sama kekurangannya. Iya. Oh ya, kekurangan dari buku non fiksinya apa? Nggak ada juga sih. Oh, Udah jadi bagus semua. oke, perfect semua nih. Iya. Yeps. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Oke, jadi ini pasti tahu semua ya apa arti moral. Tahu kan moral? Aduh, nggak tahu, udah pasti tahu lah. Oke, jadi moral dari buku fiksi yang kalian baca itu apa? Jadi Selamat datang di podcast CCSMI. Oke, jadi untuk hari ini kita kedatangan 3 tamu. Ada Marisa, ada Sela. dan juga ada Aisyah. Oke. Jadi mereka tuh minggu lalu baru ke mana? Ke perpustakaan. Iya. Perpustakaan. Kan ke dua tempat perpustakaan ya? Iya. Yang pertama ada kemana aja tuh? yang pertama kami mengunjungi di perpustakaan KDA Muhammad Sani. Terus ada satu lagi ya? Ya, yang kedua itu perpustakaan Pemko. Perpustakaan yang Muhammad Sani, yang kalian kunjungin yang mana dulu pertama? Muhammad Sani Muhammad dulu yang di Oh, habis itu KDA. ke Pemko. Iya. Oke, jadi kalau mereka ke perpustakaan itu pasti otomatis baca buku. Jadi ada berapa buku kalian yang kalian baca? 2. Cuma Ada dua. Dua doang ya? Mm-mm. Oke, jadi kita akan tanya-tanya tentang buku yang mereka udah baca minggu lalu. Tanpa berlama-lama, ayo kita mulai. Oke, jadi judul buku yang kalian baca apa? Apa judul buku yang kalian udah baca? Oh ya, kalian bukunya bukunya ada 2 jenis ya kalau nggak salah ya? Iya. Iya. Ya, yang apa pertama aja itu non fiksi. Kalau yang non fiksi itu judulnya Revolusi Kemerdekaan Indonesia. Oh, pasti yang satunya fiksi kan? Iya. Fiksi sama non fiksi. Oke, kalau yang non fiksi tadi Revolusi Kemerdekaan Indonesia. Kalau yang fiksi apa tuh? Kalau yang fiksi itu tentang kayak bawang merah bawang putih, guys. Oh, kita kan pasti semuanya udah denger ya. Udah Yes. pernah mendengar cerita bawang merah dengan bawang putih. Oke, itu untuk pertanyaan pertama. Ayo kita ke pertanyaan yang kedua. Oke. Siapa nama penulis buku yang udah kalian baca? Oke, yang pertama itu non fiksi, ada bernama Endar Wismulyanti. Endar Wismulyanti. Kalau yang fiksi? Yang fiksi itu Yustia Angelia. Oke. Endar Wismulyanti, Yusitia Angelia. Yusitia Angelia. Oke. Pertanyaan yang ketiga, siapa penerbit dari buku yang kalian baca sekaligus sama tahun terbit? Nah, jadi penerbit non fiksi itu penerbitnya itu penerbit Cempaka Putih. Cempaka Putih. Terus tahunnya itu 2009. 2009, udah lumayan lama juga ya guys. Iya. Terus penerbit fiksinya itu Bintang Indonesia di Jakarta tahun 2005. Bintang Indonesia Jakarta tahun 2005. Oke, jadi lebih lama yang itu ya. Untuk pertanyaan keempat,
Jadi tebal buku yang kalian jadi kedua tebal buku yang kalian udah baca itu berapa tebalnya? Kalau buku yang non fiksi tebalnya 62 halaman. 62 halaman lumayan. Iya. Kalau yang fiksi Kalau yang fiksi itu cuma 23 halaman doang. oke, cuma 23 halaman, itu lumayan dikit juga ya. Iya. Kenapa kalian milih kedua buku yang kalian udah baca kemarin? Karena yang buku non fiksi itu kita pilih karena tebalnya itu nggak tebal banget, Iya. jadi hemat waktu gitu. Oh, hemat waktu. Kalau yang fiksi kenapa kalian milih Kalau yang fiksi? buku yang fiksi itu kita pilih karena ya covernya menarik sih. Covernya menarik. Iya, menarik. Oh ya, terus 23 halaman itu lumayan tipis juga ya, emang Iya sih, tipis gitu. lebih tipis juga. Oke, pertanyaan ke-6. Apa aja isi dari buku yang udah kalian baca? Isi buku apa aja? Daftar isi. Oke, ada yang untuk non fiksi ada 3. Yang pertama itu adalah latar belakang revolusi kemerdekaan. Oke. Yang kedua berlangsungnya revolusi kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga itu arti penting revolusi kemerdekaan. Oke, kalau yang isi dari yang fiksi apa? Isi yang Kalau yang fiksi itu isinya bercerita tentang seorang ibu yang pilih kasih tentang anak tirinya. seorang ibu yang pilih kasih dengan anak tirinya. Iya. Oke. Oke. Pertanyaan yang ke-7 itu fisik bukunya itu bagaimana? Iya, jadi fisik buku yang non fiksi itu berwarna gelap. Terus kan kayak non fiksi itu kebanyakan kayak tentang agama atau enggak sejarah gitu kan. Cuman kita kan ambilnya kayak tentang pahlawan sama sih, kayak ya pokoknya gitu lah, pokoknya tentang pahlawan gitu. Jadi tentu kayak ya pokoknya kayak ada gambar pahlawan Indonesianya gitu lah. Oke. Jadi gambar pahlawan Indonesianya di mana? Di sampulnya kah? Jadi Atau di sampulnya? Di sampul. Iya, di Oke, sampul. kalau yang fisik dari fiksi itu gimana? Ya tentu kan kalau fiksi itu kayak berwarnanya kayak terang, terus berwarna-warni, terus kayak judulnya kontras gitu. Pokoknya menarik Kontras lah sama gitu. backgroundnya gitu. Iya. Oke. Apakah fisik dari kedua buku itu menarik untuk dibaca, untuk dilihat lah? Siapa? Ya. Jadi fisik kedua bukunya itu menarik atau enggak? Ya menarik sih. Ya. Ya maksudmu gimana? Menarik apa? Ya menarik untuk dilihat lah. Kayak mungkin itu menjadi alasan kalian milih bukunya, kan karena menarik kan. Jadi pesan moral dari cerita fiksinya tuh jangan, pokoknya kita nggak boleh rakus, terus sabar agar dapat hal yang baik juga. Oke. Kita tuh harus sabar, jangan rakus, karena nanti kalau misal katanya menurut mereka kalau kita sabar itu kita akan dapat kebaikan juga untuk diri kita sendiri. Pahala. Ya, pahala. Wah. Oke. Kalau buku non fiksinya itu berpengaruh nggak sama pendidikannya? Tentunya iya, karena ada Bisa Bis- tahu lah iya, ya. bisa tahu jasa-jasa pahlawan kita yang pada zaman itu. Oke, bisa tahu jasa-jasa pahlawan pada masa Gitu. dahulu gitu ya. Oke, terus untuk pertanyaan terakhir. Oke, jadi menurut kalian
yang kalian kunjungin itu tuh kayak mana tanggapan kalian tentang perpustakaannya? Itu sebenarnya sama aja ya. Dua perpustakaan ini tuh sangat menarik dan buku-bukunya juga tersusun dengan rapi dan ada peraturan-peraturan tertentu yang harus kita lakukan. Jadi kayak lebih teratur Iya, gitu. jadi tatanya semua baik. Oke guys, jadi segitu aja podcast kami untuk hari ini. Sampai jumpa kembali. Dadah. Bye.